Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur pada hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam Renungan Sekar Semakin Dekat Kristus hari Selasa 28 Maret 2023. Tema Sekar kita hari ini adalah hidup yang diperkenannya. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, kalau Engkau boleh memberikan kami kesempatan untuk memulai hari ini dengan membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Biarlah Engkau sendiri yang boleh menolong Tuhan, menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami. Biarlah Engkau yang boleh memimpin waktu di depan kami ini, supaya kami boleh mengerti akan apa yang Tuhan maksudkan untuk kami kerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan yang akan kita baca terambil dari Wahyu 3 ayat 15 sampai 20. Surat Wahyu kepada jemaat di Laodikia. Saya akan membacakannya dalam 3 bagian. Bagian yang pertama adalah Wahyu 3 ayat 15 hingga 16. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ayat yang baru kita baca ini berisi teguran keras kepada jemaat di Laodikia. Tuhan menyerukan jemaat Laodikia agar bertobat dan tidak dimuntahkannya. Hidup seperti apakah yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup jemaat Laodikia dan kita sebagai orang-orang percaya? Hidup seperti apakah yang diperkenannya dan tidak dimuntahkannya? Yang pertama adalah hidup yang bermanfaat dan berguna bagi orang lain. Teguran Tuhan kepada jemaat Laodikia disebabkan karena jemaat tersebut menjadi orang Kristen yang suam-suam kuku. Berbicara geografis, ternyata kota Laodikia memang dialiri sungai yang airnya suam-suam kuku karena berasal dari 2 sumber air, yaitu sumber air panas dan sumber air dingin. Sungai yang bersumber air panas berkhasiat untuk menyembuhkan penyakit, sementara yang bersumber dari mata air dingin memberikan kesegaran. Karena bersumber dari 2 mata air, begitu sampai di Laodikia, aliran sungai itu menyatu dan menghasilkan air yang tidak lagi dingin ataupun panas sehingga tidak memberikan manfaat apa-apa. Demikian juga halnya ketika kita berbicara tentang minuman yang suam-suam kuku. Secara umum ada 2 jenis kategori minuman, yaitu minuman dingin dan minuman panas. Ketika kita pergi ke rumah makan dan memesan minuman, pelayan restoran biasanya akan bertanya apakah kita mau yang dingin atau yang panas. Jawaban kita mungkin selalu sama, atau bisa juga akan berubah-ubah tergantung pada keadaan. Misalnya, kalau cuaca sedang panas, kita akan lebih suka minum minuman dingin. Sebaliknya, kalau sedang hujan dan dingin, kita akan mencari minuman panas. Sama seperti minuman yang dingin berguna menyegarkan saat kita kepanasan. Demikian juga minuman panas bermanfaat menghangatkan ketika kita kedinginan. Demikian juga dengan hidup orang percaya, haruslah membawa nilai guna dan bermanfaat bagi orang-orang di sekitarnya. Kehidupan orang percaya haruslah menjadi berkat bagi orang lain. Saya akan melanjutkan pembacaan kita dari ayat 17 hingga ke 18 yang berbunyi, Wahyu 3 ayat 17 sampai 18. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, supaya engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk memuaskan matamu, supaya engkau dapat melihat. Ayat ini berbicara bagaimana Tuhan ingin jemaat Laodikia untuk bertobat dari kesombongan dan mempunyai hidup yang diperkenannya, yaitu hidup yang penuh kerendahan hati untuk menerima anugerahnya. Jemaat Laodikia adalah jemaat yang sangat kaya dan berkecukupan. Kota Laodikia dikenal sebagai daerah penghasil emas murni, penghasil salep mata, dan penghasil kain wol hitam. Karena kekayaan inilah jemaat Laodikia menjadi sombong, merasa kaya, mampu, hebat, sehingga mereka mengandalkan diri mereka sendiri. Akibatnya Tuhan menegur mereka dan meminta mereka menyadari sesungguhnya mereka tidak punya apa-apa dan tidak bisa apa-apa di luar Tuhan. Karenanya di ayat yang ke-18, jemaat Laodikia diminta untuk membeli dari Tuhan emas murni agar mereka menjadi kaya, pakaian putih agar tidak lagi telanjang dan memalukan, dan minyak untuk melumaskan mata mereka supaya mereka dapat melihat. Emas yang telah dimurnikan dengan api merujuk kepada iman.
Segala dosa jemaat Laodikia harus dibakar seperti emas sehingga iman mereka akan keluar dari api itu dan kasih mereka akan Kristus menjadi murni. Pakaian putih merujuk pada kebenaran yang didapat dalam Kristus. Hanya Tuhan yang bisa menghapus dosa dan kesalahan. Hanya Dia yang bisa menyediakan jubah putih kebenaran. Minyak untuk mengemaskan mata merujuk pada minyak untuk mencelikkan kebutaan rohani yang dialami oleh jemaat Laodikia. Jemaat ini terlalu percaya diri dengan segala kekayaan yang mereka miliki, sehingga mereka merasa tidak membutuhkan Kristus. Jemaat ini hanya bisa melihat dosa-dosa mereka dalam terang firman Tuhan. Yang menarik adalah kata membeli di sini. Tuhan memakai istilah dagang karena memang jemaat Laodikia sangat terkenal sebagai pusat perdagangan, pusat jual beli. Tuhan menyuruh mereka membeli supaya mereka berpikir apakah mereka mampu membeli dengan kekayaan mereka yang banyak itu. Pada akhirnya jemaat Laodikia diajak rendah hati datang kepada Tuhan sebagai seorang pengemis yang tidak akan pernah sanggup membeli ketiga komoditas yang sangat berharga itu. Sama seperti jemaat Laodikia, pada akhirnya dengan kekayaan apapun, kita tidak akan dapat membeli apa-apa dari Tuhan, sebab Tuhan memberikannya dengan cuma-cuma sebagai anugerah. Bagaimana sikap hati kita dalam menjalani kehidupan ini? Apakah kita bekerja dan melayani dengan sikap hati yang merasa kita layak, mampu, dan hebat, sehingga kita tidak lagi bergantung kepada Tuhan? Apakah ketika kita berhasil, kita merasa itu adalah berkat kehebatan kita dan bukan berkat dari Tuhan? Dari ayat ini kita belajar bahwa Tuhanlah sumber segala yang baik yang kita miliki. Dan di luar Dia, kita tidak dapat melakukan apa-apa. Bagian yang ketiga dari ayat 19 sampai 20 berbicara mengenai teguran Tuhan agar jemaat Laodikia bertobat dan mempunyai hidup yang mendengar suara Tuhan dan bersekutu erat dengannya. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Makan bersama dalam rumah menandakan persekutuan yang sangat erat dan keakraban pada waktu itu. Bagaimana kita bisa bersekutu erat dengan Tuhan? Persekutuan erat dengan Tuhan dimulai dari kerelaan hati untuk mendengar teguran Tuhan, merespon dengan pertobatan dan ketaatan, persilakan ia masuk untuk memimpin hidup kita. Hidup yang mendengar suara teguran Tuhan hanya dapat diperoleh melalui doa dan perenungan firman Tuhan setiap hari. Kerendahan hati untuk menerima nasihat saudara seiman yang seturut dengan firman Tuhan. Hidup yang merefleksikan setiap kejadian yang kita alami dalam kacamata terang firman Tuhan. Dan mengalami kebersamaan dengannya setiap hari. Marilah Bapak Ibu, kita sama-sama belajar untuk hidup yang diperkenan Tuhan dengan berdampak positif bagi orang lain. Mengganti kesombongan dengan kerendahan hati, agar kita bisa menjalani kehidupan dalam anugerah-Nya dan bersekutu erat dengan Tuhan setiap hari. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan yang boleh kami dengar hari ini, untuk firman Tuhan yang boleh kami baca. Kami bersyukur Tuhan kalau Engkau masih mau menegur kami, biarlah kami boleh menjadi orang-orang Kristen yang mau belajar hari lepas hari, untuk boleh menjadi orang yang semakin berdampak bagi orang lain, untuk boleh mempunyai kerendahan hati terus-menerus untuk hidup dalam anugerah Tuhan, dan mau mendengar teguran, mau mendengar suara Tuhan untuk berubah, bertobat, dan bersekutu erat dengan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau yang boleh memampukan kami, sehingga kami tidak hanya menjadi orang-orang yang mendengar, membaca firman Tuhan, tapi kami boleh melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau yang boleh memimpin sepanjang aktivitas kami hari ini, untuk kami boleh mendengar suara Tuhan dalam keseharian yang kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat memulai hari yang baru, memulai aktivitas kita bersama Tuhan, mendengar suara Tuhan, dan bersekutu erat dengan Dia, sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang berdampak positif bagi sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.